Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran MIPA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang logaritma, mulai dari pengertiannya, persamaan, dan pertidaksamaannya. Oke, yang pertama kita bahas dulu pengertian logaritma. Biar kalian tahu logaritma itu apa sih. Sebenarnya ini udah pernah dibahas dulu waktu membahas persamaan eksponen. Kita pernah singgung sedikit tentang logaritma. Sekarang kita bahas lebih dalam lagi. Pengertian logaritma. Logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan atau inverse dari eksponen. Eksponen itu perpangkatan. Jadi logaritma itu adalah operasi kebalikan dari pangkat. Nah, contohnya seperti ini. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Betul kan? 2 pangkat 3 itu adalah 8. Kalau saya rubah operasi pangkat ini ke dalam logaritma, maka bentuknya jadi seperti ini. 2 log 8 sama dengan 3. Begitu ya. Jadi 2 log 8 sama dengan 3. Atau bahasa simpelnya gini. 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8? Yaitu 2 pangkat 3. Selanjutnya, nih 2 pangkat 2 hasilnya 4. Kalau ditulis ke dalam bentuk logaritma, maka 2 log 4 sama dengan 2. 2 pangkat berapa yang menghasilkan 4? Ya 2 pangkat 2. Begitupun seterusnya ya. Contoh berikutnya masih sama. 3 pangkat 2 9. 3 log 9 sama dengan 2. 3 pangkat berapa yang menghasilkan 9? Yaitu 3 pangkat 2. Begitupun untuk pangkat negatif. Jangan kalian lupakan pangkat negatif. 2 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 2. 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Kalau kita ubah ke dalam bentuk logaritma, berarti jadi 2 log 1 per 4 sama dengan negatif 2. Itu ya. Begitupun untuk yang pangkat pecahan. 4 pangkat 1 per 2 itu sama dengan 4 pangkat 1 akar 2. Pangkat 1 nggak usah ditulis, akar 2 pun nggak usah ditulis. Akar 4 berapa? 2. Jadi 4 log 2 sama dengan 1 per 2. 4 pangkat berapa yang menghasilkan 2? Ya 4 pangkat setengah. 4 pangkat setengah tuh sama aja kayak akar 4. Paham ya? Nah ini perubahannya. Asalnya A pangkat X, kalau ditulis ke dalam bentuk logaritma jadi gini. Jadi kalian jangan aneh kalau ada penulisan logaritma basisnya di bawah. Ini 2 log 8. Yang 2 ini dinamakan basis. Log itu logaritma. Yang 8 ini dinamakan numerus. Jadi jangan aneh kalau di beberapa buku, apalagi bukunya buku berbahasa asing, bahasa Inggris, si basisnya itu ada di bawah. Itu sama aja ya. Tapi kalau kita lebih enaknya sering lihatnya yang basis di atas. Sama aja ya. Pokoknya jangan heran kalau penulisan basis ada di bawah. Artinya sama aja. Yang 2 ini disebut basis. Yang 8 ini disebut numerus. Jadi bentuk umum fungsi logaritma adalah fx sama dengan a log x, atau penulisan basisnya di bawah, dengan syarat a-nya itu harus lebih dari 0 dan a
tidak boleh sama dengan 1. A itu apa? Basis ya. Kita lanjutkan. Sifat-sifat logaritma. Minggu lalu saya sudah kasih catatannya kan? Ini beberapa sifat-sifat logaritma, diantaranya ada banyak ya, lebih dari 10. Semoga ini sudah kalian tulis dan sudah kalian pahami. A log 1 itu sama dengan 0. A log 1 itu sama dengan 0. A log A itu sama dengan 1. Kalau ada perkalian di logaritma sama dengan penjumlahan. Pembagian dalam logaritma sama dengan pengurangan dan seterusnya. Pahami betul-betul ya. Sekarang kita ke contoh soal. Contoh penggunaan sifat-sifat logaritma. Contoh yang pertama. Sederhanakanlah bentuk log 5 ditambah log 2. Yuk kita coba jawab. Sebelumnya saya akan munculkan dulu sifat-sifat logaritma untuk mengingatkan lagi. Ya, di sini log 5 ditambah log 2. Penjumlahan kan? Ingat, dalam logaritma, nih sifat yang keberapa? Sifat yang D. Penjumlahan itu sama aja kayak perkalian. Makanya ini kita bisa kerjakan. Log 5 plus log 2 sama dengan log 5 dikali 2. Numerusnya kita kalikan. Oke. Selanjutnya menjadi log 5 kali 2, 10. Terus ada sifat lagi. Kalau di sini basisnya tidak tertulis, nih, sifat yang keberapa nih? Yang ke M. Apabila bilangan pokok atau basis tidak ditulis, maka logaritma tersebut dianggap berbasis 10. Jadi kalau di sini nggak tertulis dalam log, artinya 10. Kalau pangkat kan biasanya yang nggak ditulis itu 1. Kalau akar yang nggak ditulis itu 2. Nah, kalau dalam logaritma yang nggak ditulis itu 10. 10 log 10 berapa? 10 pangkat berapa yang menghasilkan 10? Ya, 10 pangkat 1. Makanya hasilnya 1. Contoh yang kedua. Sederhanakanlah 2 log 16 dikurangi 2 log 4. Ingat, pengurangan dalam logaritma sama kayak nih sifat yang ke E, pembagian. Berarti kita coba kerjakan. Nah, 16, 2 log 16 dikurangi 2 log 4 sama aja kayak 2 log 16 per 4. 16 per 4 berapa? Iya, 2 log 4. 2 pangkat berapa yang menghasilkan 4? Ayo, 2 pangkat berapa yang menghasilkan 4? Ya, pasti 2 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 2. Contoh yang ketiga. Sederhanakanlah 4 log 1 per 32. Yo, mulai muncul pecahan, gak usah bingung, sama saja. Kita coba jawab. 4 log 1 per 32. Basis 4 ini saya rubah jadi 2 pangkat 2. Jadi pertama-tama yang harus kalian lihat, kalau beda kayak gini, lihat basisnya 4. Terus ada angka berapa lagi? 32. Ada sesuatu yang sama gak yang bisa kita bawa ke sana? Bisa kan? 4 itu 2 pangkat 2. 32 itu 2 pangkat 5. Jadi kita rubah menjadi 2 pangkat 4. Basisnya saya rubah jadi 2 pangkat 2. 1 per 32 saya rubah jadi 1 per 2 pangkat 5. Oke, paham ya? Sengaja saya bedakan warnanya. Selanjutnya, ingat sifat eksponen. 2 pangkat 5 ada di bawah, bisa pindah ke atas asalkan pangkatnya berubah jadi negatif. Ya, jadi 2 pangkat 2 log 2 pangkat negatif 5. Yuk lihat lagi sifat eksponennya, mirip sama yang mana? Nah, ini ya, sama yang J. A pangkat N log X pangkat M sama dengan M per N kali A log X. Yang mana M?
Yang mana M? M-nya ini ya, negatif 5, N-nya 2. Berarti M per N itu negatif 5 per 2. Negatif 5 ke sini, 2 turun ke bawah. Sisanya 2 log 2. Oke, 2 log 2 itu berapa? 2 pangkat berapa yang menghasilkan 2? Ya 2 pangkat 1. Jadi kalau basis sama numerusnya sama, udah pasti hasilnya 1. 1 kali negatif 5 per 2, ya negatif 5 per 2. Paham ya? Paham. Contoh yang berikutnya. Sederhanakanlah. Nah, 3 log 7 dikali 7 log 5 dikali 5 log 12 kali 12 log 6 dikali 6 log 1 per 81. Lumayan ya panjang. Kalau ada yang panjang begini, kalian harus curiga. Ini tetap harus ingat-ingat sifat logaritma. Coba lihat yang mirip sama ini mana? Nah, yang I. Kalau ada A log X kali X log Y, maka langsung aja ujung ke ujung. Jadi A log Y. Begitupun untuk soal ini. Mau sepanjang apapun perkaliannya, kita hanya cukup lihat ujung log ujung. Oke. Ujung log ujung. Berarti 3 log 81. Karena ini lihat nih, harus ngeh. Sengaja saya samakan warnanya. 3 log 7 sambung lagi basisnya 7. 5 di sini numerusnya 5, sambung lagi basisnya 5. 12 6 6. Nah, kalau ada yang begitu, langsung aja 3 log 1 per 8 1 ujung sama ujung. 3 log 1 per 81 berapa? Ayo. 1 per 81 itu kita bisa rubah menjadi 3 pangkat min 4. Min 4 bisa pindah ke depan menggunakan sifat, nah, yang F. Ya, pangkat bisa kita rubah pindah ke depan jadi perkalian. Min 4 dikali 3 log 3. 3 log 3 berapa? 1. Jadi min 4 kali 1 sama dengan negatif 4. Atau kalian mau langsung 3 log 3 pangkat min 4 itu langsung min 4, boleh. Ini hanya penjabaran aja biar lebih paham. Lanjut ya. Lanjut. Masih contoh penggunaan sifat logaritma. Contoh yang kelima. Nah, ini contoh yang lumayan sering muncul di soal-soal UN. Juga soal-soal ujian. Diketahui 2 log 3 sama dengan P. 2 log 5 sama dengan Q. Tentukan 6 log 50 dalam P dan Q. Ya. Kita harus menentukan ini dalam bentuk P dan Q. Ya, kita coba jawab. Sebelumnya kita munculkan dulu sifat-sifat logaritmanya sambil mengingat lagi. Ini lama-lama juga hafal ya. Asal kalian banyak berlatih, insya Allah pasti hafal. Coba jawab. Ada beberapa cara, kita coba dulu cara yang pertama. 6 log 50 itu sama aja log numerus dibagi log basis. Berarti log 50 dibagi log 6. Ingat ya, jangan kebalik. Log 50 dibagi log basis. Ini sama kayak sifat yang G. Log X per log A. A log X sama dengan P log X dibagi P log A. P ini basis yang bisa kita tentukan secara bebas. Tapi bebas harus tetap lihat soalnya. Sesuai kebutuhan soal. Ya, jadi 6 log 50 sama dengan log 50 dibagi log 6. Log numerus dibagi log basis. Log 50 ini bisa kita rubah jadi perkalian berapa aja. Nah, 25 kali 2. Begitupun yang 6. 6 itu perkalian dari 2 kali 3.
hasil perkalian dari 2 kali 3. Sengaja saya bedakan warnanya, perhatikan baik-baik ya. Log 25 kali 2. Ingat, dalam logaritma perkalian itu berubah jadi ya jumlah. Berarti jadi log 25 saya rubah jadi 5 pangkat 2 ya. Log 5 pangkat 2 perkalian berubah jadi jumlah log 2. Begitupun yang bawah. Perkalian berubah jadi penjumlahan. Log 2 ditambah log 3. 5 pangkat 2 saya beri basis ya. Selanjutnya semua suku saya beri basis 2. Saya beri basis 2, saya beri basis 2, saya beri basis 2. Untuk apa? Untuk menyamakan ke soal. Nanti kan kita mau pakai siapa yang jadi P, siapa yang jadi Q. Kalau nggak pakai basis nanti susah. Jadi harus nambahkan basis. Di soal semua basisnya 2, maka kita di sini pun tambahkan basisnya 2. Oke. Lanjut. Nah, 2 log 5 pangkat 2. 2 yang pangkat ini bisa pindah ke depan jadi perkalian, ya. Asalnya di atas, pindah ke depan jadi perkalian. 2 kali 2 log 5 ditambah 2 log 2 per 2 log 2 tambah 2 log 3. Udah gini, tinggal kita lihat soal. 2 kali 2 log 5 tadi dimisalkan apa? Q. Berarti 2 kali 2 log 5 itu sama dengan 2 Q. 2 log 2, 2 pangkat berapa yang menghasilkan 2? Ya 1. 2 log 2, 1. 2 log 3 tadi misalkan apa? P. Ya. Cuman seperti itu. Nggak susah. Mudah ya? Paham ya? Oke. Ada cara berikutnya, cara yang kedua. Ini sebetulnya sama saja, hanya lebih meringankan kalian dalam melihat pengerjaannya. Jadi hanya melihat angka. Sebetulnya konsepnya sama saja, menggunakan sifat-sifat logaritma. Masih sama soalnya ini. Nah, caranya begini. Dari 2 log 3 sama dengan P, ada 2 angka kan? Yaitu 2 dan 3. Didata dulu. Dari 2 log 5 sama dengan Q, dapat 2 angka pula, yaitu 2 dan 5. Selanjutnya, ada 3 buah angka yang muncul, yaitu 2, 3, dan 5. 2 yang ini muncul 2 kali, kita cukup tulis sekali aja ya. Jadi ada 3 angka yang muncul, 2, 3, dan 5. Ketiga angka-angka ini memegang peranan yang penting. Jadi harus ngeh ya, karena ini penting. Selanjutnya, pilih angka yang paling banyak muncul untuk dijadikan basis. Dari ini yang muncul, siapa yang paling sering muncul? 2. Maka 2 kita jadikan basis pada soal ini. Sama kan kayak tadi? Ya, mulai. 2 log 3 sama dengan P. Kita fokus ke numerusnya ya. Jadi di mana kita ketemu angka 3, ganti 3 dengan P. Selanjutnya 2 log 5 sama dengan Q. Fokus ke numerus. Di mana kita ketemu angka 5, ganti dengan Q. Tambahan 2 log 2 sama dengan 1. Jadi di mana ketemu angka 2, kita ganti dengan 1. Selanjutnya sama seperti tadi. 6 log 50 tentukan dalam P dan Q. Hanya lihat angkanya saja. 6 log 50 itu sama dengan log 50 per log 6. Log numerus dibagi log basis. Oke, 50 itu kita rubah. Jadi 5 kali 5 kali 2. Sama aja kan kayak tadi, 25 kali 2 boleh. Kalau ini saya langsung pecah, 5 kali 5 kali 2. Begitupun 6. 2 kali 3. Jadi hanya melihat angkanya saja. Kita abaikan kata log, kita abaikan kata log. Selanjutnya, ingat, dalam logaritma perkalian berubah jadi
Ya, penjumlahan. Berarti kita rubah jadi 5 tambah 5 tambah 2 per 2 tambah 3. Di mana ketemu angka 5, kita ganti jadi Ki. Di mana ketemu angka 5, kita ganti jadi Ki. Ketemu angka 2, kita ganti jadi 1. Angka 2 kita ganti jadi 1. Angka 3 kita ganti jadi P berdasarkan aturan yang sebelumnya. Jadi hasilnya begini. Ki ditambah Ki, kucing tambah kucing. Jadi ada 2 kucing kan? Ki tambah Ki berarti jadi 2 Ki. Tambah 1 per 1 plus P. Oke. Penulisan 1 plus P plus 1 sama aja ya. Jadi ingat dari sini ke sini sifat logaritma. Dalam logaritma perkalian jadi penjumlahan, pembagian jadi pengurangan. Seperti itu.